Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan dimanapun pemirsa berada, yang pada saat ini sedang bersama menonton channel kami. Semoga pemirsa diberi kemampuan memahami Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim, sehingga memahami ngaji Quran kita yang pada kesempatan kali ini membahas tentang tahapan memahami kandungan isi Al-Quran dengan Quran surat yang akan diisi oleh narasumber kita yang masih membersamai kita sampai saat ini, yaitu Ki Jolo Jolo. Padanya kami persilahkan. Oke, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim bil qa'il kitabil karim walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bin muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Terima kasih pemirsa. Ini kita lanjutkan dengan makna lisanun Arabiyyun dalam terminologi Al-Qur'annya. Kemarin kan hanya saya mengetengahkan, kebetulan lisanun Arabiyyun kan hanya di ayat. Sebetulnya saya bingung, ini tahapan ini saya tata krama membaca Al-Quran. Sebentar, lisanun Arabiyyun dulu aja lah. Nanti setelah lisanun Arabiyyun, apakah Islam kita secara tasasul atau historis, apa keturunan. Terus nanti baru tata krama membaca Al-Qur'annya. Setelah itu nanti baru malaikat Jibril secara kewahyuan. Sudah.
Taksasul sudah. Taksasul Sudah. Loh, ya mana? Taksasul memang sudah, kan tidak perlu dibahas lagi. Ya ini bukan taksasul, jadi ini tata krama. Tata krama membaca Al-Quran. Karena nanti materi di dalam Al-Quran ini sebetulnya sangat basic atau mendasar. Nah ini dengan jalan spiritual yang mendalam ada dua jenis. Ajaran spiritual yang disampaikan oleh kitab suci, ya ini kalau tata krama beda-beda. Bukan. Nah, apakah Islam kita nanti ini kesunanan apa malaikatnya duluan? Nanti sebentar ya Pak. Lihatnya dulu karena kemarin sudah banyak persiapan itu. Makanya saya kadang bingung tak sampaikan yang mana dulu, tapi karena kan jenengan karakter sunan sesungguhnya karakter diri asal muasal penciptaan manusia. Terus nanti jenengan mengetahui tentang Mas Kumambang itu Mijil, Sinom, Kinanti, Asmorondono, Gambuk, Dandang Bulo, Durno, Pangkur, Megatruh, Pocong, kenikmatan, tinggal kenikmatan atau siksa, itu konsekuensi logis. Ini sesungguhnya menjadi tahun itu Jibril dan pewahyuan, pengertian Jibril tentang malaikat ini. Sebentar ya. Udah, sekarang ini aja lah. Hikmah Taurat dan Injil memahami hukum alam. Makna lisanun Arabiun dalam terminologi Al-Quran ya pemirsa. Ini judul baru. Jadi panjenengan perhatikan betul karena ini memahami tentang sesungguhnya lisanun Arabiun itu apa. Tapi dari terminologi Al-Qurannya. Jadi Quran surat Mas An-Naml 16:103. Semakin malam yang nyantai aja pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu basharon lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'zamiyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya. Bahasa orang yang mereka tuduhkan kepadanya adalah bahasa azam, padahal Al-Quran adalah dalam bahasa lisanun Arabiyyun, yaitu yang mudah dipahami, ilmiah, dan mudah dimengerti oleh manusia. An-Naml 103 Mas. Jadi An-Naml 103 ini menegaskan bahwa sesungguhnya bahasa lisanun Arabiyyun itu untuk memahamkan dirimu tentang apa kandungan makna di dalam kitab suci itu sendiri. Terus surat Al-An'am ayat 7 Mas.
Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin falamma syuhu bi'aidihim laqala allazina kafaru in hadza illa syihrun mubin. Dan sekiranya kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Jadi lisan itu sebetulnya konsumsi apa, Mas? Lisan konsumsi diri hamba Lisan manusia. itu berarti konsumsi pendengaran. Berarti qoro'a, nanti kaitannya dengan qoro'a yaqra'u Qur'an. Akhirnya gitu loh, Mas. Qoro'a yaqra'u Qur'an. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan lisan. Pendengaran. Nah, itu kan konsumsinya daya dengar, instrumen dengar. Sesungguhnya ke sana. Nanti kaitannya dengan ro'aya. Jadi setelah kamu dengarkan, kamu pikir dengan akal pikiranmu itu. Tidak sekedar didengarkan. Saya contohkan gini konkretnya. Saat saya menjadi ayah, maka saya menyuruh anak saya, tolong ambilkan itu nduk. Tapi karena anak saya main game, dia juga mendengar tidak tuli, dan dia juga bisa menjawab. Dia dengar apa yang saya ketengahkan, yang saya panggilkan dengan nama dia, tapi dia tidak mengimpuls atau mereaksi apa yang saya suruhkan itu. Karena saya minta tolong. Karena mengapa? Karena dia kesenangan dengan apa yang telah dia kerjakan itu, sehingga dia tidak merespon apa yang saya inginkan itu. Itulah sesungguhnya. Apabila kamu ternyata bisa mendengarkan Al-Quran tapi nggak seneng sama Al-Quran, maka senengmu kamu alihkan ke yang lainnya. Ngerti maksud saya kesanunannya? Itu. Sehingga kadang-kala orang itu mendengar Al-Quran itu karena memang daya dengar, instrumen dengarnya tidak ada masalah. Tapi begitu diketengahkan, sesungguhnya Al-Quran itu seperti ini loh maunya, itu kamu tidak mau. Karena apa? Kamu anggap Al-Quran itu mengalihkan kesenanganmu, Ya. gitu loh. Sehingga kamu mengalahkan Al-Quran itu sendiri, gitu loh, Mas. Terus surat Al-A'raf 7:204, Mas. Al-A'raf 7:204. Al-A'raf itu surat ke-7, Mas. 204 bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Sudah. Makanya ingat-ingat, biasanya khotib kalau mau naik ke mimbar, angsitu wasma'u ati'u rahimakumullah, angsitu
wasma'u wa'ati'ullah. Ya Banda. Itu artinya seperti itu. Kalau diketengahkan Al-Quran, kalau ternyata dibacakan Al-Quran, maka kamu harus mendengarkan, karena biar kamu bisa mengkhidmat, apa ya namanya, mendengarkan itu istilahnya biar menjadi Ismail yang baik gitu, sehingga nanti logikamu bisa kamu gunakan untuk mencerna apa yang kamu dengarkan tentang Al-Quran atau surat Al-Quran yang dibacakan ayatnya itu. Karena tanpa kamu dengarkan dengan ketelitian, kecermatan yang luar biasa, maka kamu nanti akan tumpang tindih menerjemahkannya itu. Itu loh. Jadi kalau didengarkan, maka apa yang didengarkan harus dicatat. Gitu loh Mas. Apa yang kamu dengarkan itu harus dicatat. Karena kalau tidak kamu catat, maka apa yang kamu dengarkan itu nanti tidak bisa mewakili apa yang dimau oleh penyampai itu. Itu sehingga nanti bisa tumpang tindih dalam terjemahan atau pengertiannya itu. Sehingga nanti tidak menjadi sebuah petunjuk. Karena sebuah petunjuk itu memang harus luar biasa dalam penganalogiannya, dalam penganalisisannya di dalam dirimu, karena mengaitkan akal itu tadi. Sehingga nanti observasimu, pengumpulanmu, penelusuranmu, metodologi keilmuan yang ilmiah itu logik sekali karena dituntut untuk ke arah sana, ya kan? Setelah itu maka akan terjadi penganalisisan dalam dirimu, kan tidak di luar dirimu. Karena akal pikiran ada di dalam dirimu, gitu loh. Tapi mendengarkannya kan juga di dalam dirimu. Sekalipun yang diperdengarkan itu dari luar, kan gitu Mas. Itu sehingga nanti punya konklusi yang tepat terhadap apa kandungan makna yang termaktub di dalamnya itu. Karena kalau tidak bisa gitu, tidak bisa. Karena kenyataannya Al-Quran yang sampai saat ini ke dalam dirimu adalah sifatnya tulisan yang bisa kamu baca. Kan selama ini itu tuh. Makanya bisa kamu perdengarkan Al-Quran itu. Iya apa enggak kenyataannya? Ya. Itu makanya jangan sampai panjenengan itu membatasi pemaknaan apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri, biar tidak terbatas. Karena nanti begitu jenengan membatasi pemaknaan Al-Quran itu, maka akan memotong apa kandungan yang ada di dalamnya. Semakin luas kamu memaknai apa yang ada di dalamnya itu, maka akan menemukan banyak kandungan-kandungan yang berkaitan dengan norma-norma, kaidah-kaidah hukum ketetapan yang datangnya itu pasti dari Allah. Itulah Mas. Ya. Sebetulnya ke sana. Makanya apa makna lisanun Arabiyun itu bersifat Arabi. Itu loh. Arabi itu artinya adjektif atau efektif di dalam dirimu, bisa kamu terima. Karena Arabiyun itu logik, mudah dipahami, maka ada 5 unsur indrawimu untuk menerima apa yang telah dilafazkan atau dilisankan di dalam kitab suci itu. 5 itu apa? Alladzi ja'ala lakum syam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Afidah itu sebetulnya fuad. Afidah itu kaitannya dengan fuad. Itu loh Mas. Itu karena kaitannya dengan bahasa hati itu nanti Mas. Karena nanti berkaitan surat Yusuf ayat 2 Mas. Yusuf ayat 2. Ya. Surat Yusuf itu surat ke-12 ayatnya 2 Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya. Sesungguhnya kami menurunkan bahasa Al-Quran itu dengan bahasa keilmuan yang logis, mudah dipahami, berupa bahasa logis yang mudah dipahami,
oleh agar lisanmu kamu sendiri. mengerti, agar kamu mengerti. Ya. Taqilu. Ya, artinya begini mas. Jadi kadang-kala nyuwun sewu, Al-Quran itu hanya disampaikan 1-2 ayat, ya. Tapi setelah itu dia membicarakan keterangannya dengan tidak Al-Quran, sehingga tidak akan bisa tersampaikan kandungan apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Paham maksudnya di sini? Karena Al-Quran itu seandainya jenengan menyitir Al-Quran harus ada Muhammad mutasabihatnya mas. Karena Al-Quran saling mendukung, nanti tidak kontradiktif, tidak tumpang tindih. Karena kadang orang itu ngaji menyampaikan hanya seayat 2 ayat, ditawarkan, akhirnya yang diterangkan banyak Nah, banyak dongeng, nah, padahal cuma mengungkap 1 ayat di situ. Nah itu nanti tidak akan nyampe. ya. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran itu sendiri, kitabmu sendiri itu tidak akan tersampaikan. Pesan makna apa yang terkandung di dalamnya tidak bisa tersampaikan karena menyampaikan 1-2 ayat, yang lainnya cerita dan dongeng. Nah itu yang bahaya, itu tidak boleh mas dalam Al-Quran. Dan sekarang itu amat sangat terjadi kemana-mana. Ya. Jadi ceramah yang tidak bisa dipahami oleh audiens. Makanya namanya yang mendengarkan audiens dari kata-kata apa mas? Arabiyun, menjadi audiens. Karena bahasa Arabi dari kata-kata itu loh mas, menjadi audiens. Karena kenyataannya Al-Quran itu sesungguhnya dituliskan menjadi bahasa lisan. Setelah menjadi bahasa lisan kan berarti konsumsi telinga mas. Nah itu hebatnya. Arabi itu juga artinya lurus, tidak bengkok, tidak tumpang tindih, tidak saling kontradiktif. Az-Zumar mas 39 ayat 28 mas. Ini menerangkan hanya Arabinya aja mas ya. Lisanun Arabiyun maksudnya apa aja. Ini mengetengahkan itu. Makanya ini tadi kan judul baru mas. Ayatnya 28. Ya 39 suratnya Az-Zumar ayatnya 28. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'anan Arabiyan. Stop dulu, tahan. Berarti Qur'anan Arabi, ya kan? Ya. Arabi, ada yaknya kan? Ya. Nah itu menunjukkan, terus lanjutkan. Ghairu dzi iwazin la'allahum yattaqun. Nah, coba itu terjemahannya dibaca. Yaitu bahasa yang mudah dipahami, tidak ada kebengkokan, Nah, agar mereka bertakwa. bayangkan bahasa Arabi itu artinya tidak ada kebengkokan di dalamnya dan mudah kamu pahami. Mulai awal tadi saya ketengahkan itu toh, mulai yang tahapan untuk memahami tentang Ya. isi kandungan Al-Quran, kan kaitannya juga dengan bahasa Arabi tuh mas, Ya, bukan Arabik loh ya, kan tapi Arabi. Arabi. Jadi bahasa yang lurus, tidak tumpang tindih, tidak kontradiktif, tidak ada kebengkokan, mudah dipahami karena memang dimudahkan di dalam dirimu itu sendiri. Ya. Nah, ya dengan bahasamu sendiri. Kurang hebatnya apa Al-Quran dan Allah itu? Al-A'raf 752 mas. Walaqad zi'nahum bi kitabin fasalnahu ala ilmi hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Sungguh kami Allah telah mendatangkan kitab kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk
dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, sekarang Arabi di situ bersifat ilmiah, berarti sangat keilmuan, bisa kamu pikirkan secara rasio logika kita, ya Banda. Nah, kurang gimana? Padahal diterangkan kayak gitu Mas, dapat dijelaskan dengan ilmu dan tidak bertentangan dengan ilmu itu sendiri. Itulah sesungguhnya Arabi, itu loh Mas. Oke, sekarang Hud 11 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun imat ayatuhu summa usilat miladun hakimun khabir. Alif lam ra itu Allah menerangkan kepada pokoknya apa ya? Alif lam ro itu ro ayah itu berarti jenengan harus menggunakan akal pikiran. Ya, alifnya jenengan dewe harus selalu menggunakan meramaikan segala apapun dengan Al-Quran. Lam itu dari kata-kata walimatul urus, meramaikan, makanya walimatul urus harus ramai, mengundang banyak orang, ada saksi, ada penghulu. Itulah sesungguhnya alif itu neng jenengan, lame iku jenengan meramaikan setiap aktivitasmu dalam kehidupanmu apapun bentuknya menggunakan Al-Quran. Ro'aya, gunakanlah Al-Quran itu dengan akal pikiranmu, karena konsumsinya dari lisan koro'a ro'aya, kan gitu Mas. Tapi menggunakan akal pikiran, maksudnya ke sana Mas, salahnya Mas. Oke. Jadi sumber apapun kamu mengerjakan, apapun sumbernya selalu Al-Quran. Maksudnya itu alif lam ro itu loh Mas. Di opo wae jenengan ngerjakne sumbere setat finishnya harus selalu dengan Al-Quran. Wa awalu wa akhirunya harus dengan Al-Quran. Wa dohiru wa batinu harus dengan Quran. Yatsid wal maghrib harus dengan Al-Quran. Gitu Mas maksudnya. Kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Ya, itu yang surat apa? Surat Hud ayat 1. Nah, sekarang yang Fusilat 41 ayat 3. Nah, di surat ini baru disebutkan ketelitian dan kerapiannya detail. 41 ayat 3. Fusilat 41 ayatnya 3. Ya, Bismillah. Kitabun fusilat ayatuhu Qur'anan Arabiyan liqaumi ya'lamun. Kitab yang dirindukan untuk mudah dimengerti dan ilmiah, dijelaskan bacaan untuk kaum yang mengetahui. Nah, jenengan wis pirsa, ternyata ada ketelitian, ada kedetailan, dibacakan dengan kejelasan. Ternyata Arabiun ini tadi kan bahas apa tuh Mas? Judulnya tadi makna lisanun Arabiun dalam terminologi Al-Quran. Sekarang sudah tahu bahwa Al-Quran bukan bahasa Arab toh. Cuma cara pelafatannya, pembacaannya menggunakan bahasa Arab. Tapi sesungguhnya kalau kamu pengen mencari artinya, itu sesungguhnya lisanmu sendiri mudah dipahami. Gunakan akal pikiranmu itu sehingga kamu bisa menemukan kandungan makna apa yang terkandung di dalam nasihat Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu merupakan nasihat atau peringatan. Itu lemah sesungguhnya. Terus Ad-Dukhan 4458.
Bismillahirrahmanirrahim. Fa innama yasarnahu bilisanika la'allahum yatadzakkarun. Sungguh kami memudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar mereka mendapat pelajaran. Oke, berarti di sini diadukan itu Al-Quran sangat mudah kamu pelajari karena apa? Komprehensif dan lengkap, sempurna, tidak ada yang terselip satupun karena meliputi keseluruhan wa awalu wa akhiru wa dohiru wa batinu, start finish, yaqrid wal maghrib, hampir sama saja sebetulnya. Terus Asyura 42 ayat 7. Empat dua itu Asyura ayat 7. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyal latunziru ummul qura wa man haulaha wa tunziru yaumal jam'i la raiba fi fariqun fil jannati wa fariqun fis syair. Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa yang mudah dimengerti, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota dan penduduk di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul yang tidak diragukan adanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Nah, ini kalau nggak diperdalam nggak jelas, nggak paham ini. Artinya gini, Al-Quran yang berbahasa Arabi itu sesungguhnya bersifat peringatan dan tidak ada yang tidak pasti, karena hukum kepastian akan datangnya ketetapan hukum-hukum, norma-norma, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan larangan maupun perintahnya Allah. Itu dikemas di situ, Mas. Dan di situ tadi ditunjukkan dengan adanya kota dan sampai ke pelosok. Artinya begini, Al-Quran itu bisa kamu pakai untuk orang yang paling modern, high end. Jadi hukum-hukum kekinian, mulai dari yang tradisional Kiplik di tengah hutan sampai yang di tengah kota, itu memahami bahasa lisanun Arabiyyun itu sendiri. Oke? Nah itu makanya, karena hukum-hukum itu sesungguhnya mulai zaman belum modern sampai zaman kemodern, hukum Al-Quran itu tetap sama dan tetap bisa diterima dan karena logis, itulah Mas. Karena ada keilmuan sekarang. Ar-Rod 13:37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan wa la in tabaqta ahwa'ahum ba'da ma za'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala waq. Dan demikianlah kami telah menurunkannya dengan bahasa yang mudah dimengerti sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka,
setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah. Walawal. Sudah. Jenengan ngerti bahasa hukum ini dari kata-kata apa sih Mas? Ikulah Hukman Arabian. Pinter. Hukman itu bisa menjadi hikmah, bisa menjadi hukum, kepastian, ketentuan, ya, ketetapan. Bayangkan sumbernya dari situ Mas. Hukum, hikmah, hukman podo ae. Terus menjadi hikmat, ya, menjadi hakim, wes terserah kalau mbok gawe apa ae. Ya, aturan akhirnya kan menjadi ke sana masalahnya. Nah, jadi peraturan-peraturan yang hikmah, hukum yang hak, karena petunjuk tentang hukum itu tidak lain hanya dari Al-Quran. Sedangkan hukum itu harus tetap, nggak boleh berubah-ubah, karena namanya hukum ketetapan, kaidah-kaidah, norma-norma yang berasal dari Al-Quran maupun dari firman-Nya Allah itu. Tapi begitu penulisannya berbeda, silahkan iso mbok tulis hakim, iso mbok tulis hikmah, iso mbok tulis hukum, iso mbok tulis apa terserah. Ngerti maksudku? Tapi bahwa sesungguhnya apa yang dimaksudkan dengan hakim, hikmah, hukum itu harus tetap, tidak boleh berubah-ubah. Atau nek bahasa mulut min celamin cele gitu loh. Monomon. Ya monomon, sesuk dele bengi dadi tempe, sesuk dele bengi dadi tahu. Ngono lho, itu ndak boleh. Hukum itu tetap, nek tulisannya berubah terserah. Ngerti maksudnya? Ya. Ini maksudnya ke sana. Ya. Itulah sesungguhnya hukum Arabi, lisanun Arabi. Ki memang kabeh nak nerangne kuwi tok to Mas. Ya. Itulah lisanun Arabiyyun dari kacamata Al-Qur'an. Maksudnya ngono Mas. Terus karena hanya dibuat biar menarik dan tidak logis. Itu lainnya hukum Arabiyyun. Kadang-kala kan ada hukum itu hanya dibuat biar menarik aja. Ya. Tapi kadang nggak logis. Ya. Ngerti? Beda cerita dongeng dengan kisah. Dengan kok kudu iso bedane piye, Mas? Ya. Dongeng, cerita dan kisah. Lah takutnya orang sekedar membuka satu ayat dua ayat, setelah itu 2 jam 4 jam disampaikan dengan cerita dan dongeng. Lah itu bahaya. Padha karo ngene, Mas. Jenengan njukuk banyu laut iku sak ember. Tapi mbok soki banyu tawar sak drum utawa 2 truk atau 5.000 kubik, kira-kira banyu lautnya dadi piye, Pak? Jadi tidak terasa lagi. Nah, ya ngono iku, ayat 1 2 mari ngono mbok tekane cerita mbek dongeng saarat-arat. Akhirnya ayatnya piye? Ya amburadul. Kabur ngono lho, Mas. Ya. Kalau ini saya taati Gato ini. Kisah itu dari kata kitab yang sah. Ya, boleh. Jadi kisah. Ya. Kalau cerita itu katanya Ya. si A, si B, si C ceritanya. Cerita itu kumpulan dari Omongan-omongan orang. rakyat. Ya. Cerita itu kumpulan dari rakyat Mas asline. Jadi dulu, zaman dulu itu ada seorang kehidupan di situ, peradabannya seperti ini, ya, itu cerita Mas. Kumpulan legenda rakyat itu cerita. Nek kisah tidak. Kisah itu karena dikisahkan pasti ada hukum-hukum ketetapannya Allah. Bedanya nanti ke sana. Sah. Kitabnya sah. Kalau di Jawa kan iki wis sah. Tapi kalau dongeng dodong ngengeng. Dodong ngengeng itu ya itu tadi. Nggak ada apa-apanya gitu, bohong-bohongan. Dongeng itu dari kata-kata untuk ngedongke bayi yang baru nangis itu Mas. Nggih ngepuk-ngepuk bendang turu, dongeng itu asli. Ayo bendang turu, dongeng. Ayo jajane bendang turu ngono lho Mas asli. Jadi wis gak perlu itu Mas. Nah, jadi bedanya gini Mas.
kisah itu ada di nubuah dan risalah berkaitan dengan akan adanya berita kepastian akan adanya tentang ketetapan hukum-hukum Allah, norma-norma, kaidah-kaidah. Itu kisah atau nubuah. Tapi nek cerita mbek dongeng gak enek ngene iki, Mas. Itu kisah tadi ya. Iya, nah cirine mau mbok omongne kitab sing sah. Iya. Nah, itu Kisah. ojo mbok omongne cerita legenda atau Iya. dongeng. Itu beda. Dan sekarang faktanya mungkin 98% orang yang menyampaikan satu ayat ditutupi oleh 1000 dongeng. Iya kan. Yang penting guyu. Lah ya kuwi sing Namanya pengajian. bukan lagi kajian. Nek kajian ini kaitannya mbak akal pikiran, Mas. Ya, terus sekarang Yusuf 3. Yusuf 3. Nahnu nakusyu alaika ahsana qasasi bima awhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ya, baca. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Ya otomatis. Makanya ini dilihat ya. Jadi hukum Allah, pengetahuan ilmu dari Allah, pengajaran mengandung arti makna, ada petunjuk dan rahmat, tidak sekedar menunjukkan sosok, tapi ada perwakilan karakter kejiwaannya. Ya pada kisahnya kenabian Rasulullah. Tidak sekedar menunjukkan tokoh karakter toh, tapi ada perwakilannya pada secara tokoh kejiwaannya. Itu loh, Mas. Ada Yusuf, ada Yunus. Nah, ya banyak. Ada yang lain-lain 25 itu. Ya, terus Yusuf 111, Mas. 111. Bismillah. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmah liqaumi yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah mereka ini terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, tapi membenarkan yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya itu tadi bahasanya kisah apa cerita. Kisah. Yang kedua tadi loh sampai baca itu kan tidak sekedar cerita yang dibuat-buat kan. Iya. Nah maksudku itu, Mas. Jadi nanti bisa membedakan antara kisah dan cerita. Sungguh. Ini tadi kan sudah tak angkat di atas. Beda cerita dongeng dengan kisah. Nah ini untuk mengungkap itu, Mas, dengan bahasa lisanul Arabiyyun. Nah, karena bahasnya mulai awal tadi apa lisanul Arabiyyun dimaknai secara Al-Quran. Itu loh ya. Makanya jenengan biar paham banget, Mas, yang gini. Pengajaran yang mempunyai akal pikiran, keimanan itu berkaitan dengan keyakinan yang membutuhkan penjelasan bayan. Ya, Binyamin nek gene Yusuf, karena Yusuf itu dulure rolas, sing genah cuma Binyamin karo Yusuf.
Nah, Binyamin itu penjelasan. Nek Yusuf apa wingi? Ayo mikir meneh. Yusuf. Nek Yakub apa? Kan karakternya tak sebutno. Yusuf itu sebuah kepastian. Kepastian itu Isa ibnu Maryam karena terlahir pasti. dari harapan, karena lahir dari harapan yang kuat, maka akan datangnya kepastian. Ngono lho Mas. Wis kowe gak neh. Mosok aku sing arep nyebutnya. Pengajaran yang mempunyai akal pikiran, keimanan itu berkaitan dengan keyakinan yang membutuhkan penjelasan pemikiran dan harus dibuktikan dengan perlakuan tindakan untuk pembuktiannya. Berarti pengamalan selain penjelasan, bayinah pembuktiannya. Itulah Mas. Dengan perlakuan tindakan pengamalan. Tapi mengapa seperti itu masih aja ada orang yang berbuat apa imo nek kono ditegasne berbuat apa? Apakah kamu tidak apa imo? Penjelasan bagi orang yang punya akal. Nah, cerita yang dibuat-buat. Nah, cerita yang dibuat-buat sehingga dia tidak mempercayai dengan adanya kisah kenabian dan kerasulan itu sendiri. Cerita yang sebelumnya. Nah, makanya itu karena pemahaman keilmuan tidak lagi menjadi laku yang menyentuh jiwa, tapi sekedar menjadi pemahaman yang kognitif. Berarti terhenti sebagai pemahaman yang hanya di keilmuan pemikiran, hanya di knowledge. Tapi dia tidak bisa membuktikan konsep pemikiran itu tidak menjadi sebuah laku yang sampai tingkat rasa menyentuh ke dalam jiwa. Itu loh Mas. Sehingga akhirnya ya hambar. Contoh perbuatannya kayak apa? Contoh perbuatan. Lah kamu berbuat baik ya harusnya kamu buktikan berbuat baikmu apa enggak? Biar menjadi sebuah laku. Apa hanya sekedar menjadi konsep aku besok gini, aku besok gitu, tapi besok duwe eman. Gak sido berbuat. Iku jenenge wong piye? Monomon. Ya, sekedar konsep yang kognitif itu loh Mas. Kamu ngerti berbuat baik itu begini, begitu, harus baik dengan orang gini. Tapi mbok wis duwe akeh eman. Lah eman men wong daerah melok golek aku sing soro. Lung tak nggih anak bojoku, tak nggih dulur-dulurku, wong tuwaku kan ngono pikiranmu. Seperti bansos. Orang lain nggak dikasih kecuali lingkungannya. Sanak saudara yang dia kenal. Padahal malah wong sugih-sugih. Contohnya yang kemarin di Sulawesi lagi rame itu. Lah nek maca iki kan sampeyan iso delok dhewe. Iyalah. Itulah manusia yang sekarang. Makanya segala sesuatu itu memang harus ro'aya. Karena konsumsi dari sebuah lisan itu kan pendengaran. Nah, itu kan kaitannya dengan qoro'a, ro'aya, menjadi Quran. Kan ngono lho Mas. Pokoke kuping itu karena Quran kenyataannya sampai sekarang ini kan mbok delok apane sih Mas? Kan karek tulisannya itu Mas. Tapi nyatane nek mbok waca dadi swara, konsumsi untuk telinga. Berarti tinggi ngoroki telinga iku kudune bahasa Quran ngono lho Mas. Ben telingamu ora tuli. Karena dengan dikoroki be Quran menggunakan ro'ayamu. Karena instrumenmu itu telinga, ro'aya berkaitan dengan akal pikiran yang di fuad. Ya, fuad induknya apa Mas? Fuad induknya fuad kecerdasan dan kelojikan, berarti keilmuan. Itu loh Mas. Kudu harus bisa ngonek-ngonekan Mas, diolak-alik kudu ngono terus. Jadi Al-Qur'an kok dadi lisanun Arabiyyun. Niki membahas apa? Lisanun Arabiyyun. Nah, dari kacamata Al-Qur'an. Nah, ngono lho. Engko nek ra ngono ya angel. Terminologi itu kan itu. Ini diteruskan. Monggo. Oke, ini masih kuat lagi. Oh ya di ini dulu,
baru dilanjutin lagi. Ya. Pemirsa, kita lanjutkan di video berikutnya pemirsa. Nah, itu kan begini tugasnya kok